I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrian Devrizal Adi Pratama dengan NPM 224 11145 dari kelas MNJ 22C. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang manajemen utang. Memahami pentingnya manajemen utang dalam mengelola keuangan pribadi atau perusahaan serta bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama, ada definisi manajemen utang. Manajemen utang adalah strategi dan taktik yang digunakan untuk mengelola pinjaman dan memberikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman melalui keuangan yang efektif. Tujuan dan manfaat manajemen utang yaitu yang pertama, ada stabilitas keuangan, yaitu manajemen utang membantu menjaga kestabilitasan keuangan dengan mengelola kewajiban pembayaran yang terkait dengan pinjaman. Lalu yang kedua, mengurangi beban bunga. Dengan manajemen utang yang baik dan dapat mengurangi beban bunga yang dibayarkan dan mengoptimalkan penggunaan dana secara efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan kredibilitas pengelolaan utang yang baik, yaitu meningkatkan kredibilitas peminjaman di mata lembaga keuangan, menjadikan mereka lebih mudah mendapatkan pinjaman di masa depan. Lalu apa sih strategi dari manajemen piutang? Yaitu adapun strategi dari manajemen piutang yang pertama yaitu pemantauan utang, yaitu memonitor utang yang ada termasuk besarnya utang, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran. Yang kedua, ada diversifikasi sumber pendanaan. Menggunakan berbagai sumber pendanaan seperti pinjaman bank, obligasi, dan ekuitas untuk mengurangi risiko tergantung pada satu sumber. 3. Pembayaran tepat waktu, yaitu melakukan pembayaran utang secara tepat waktu untuk mencegah penalti dan menjaga hubungan baik dengan pemberi pinjaman. Ada beberapa proses dari manajemen utang, yaitu yang pertama adalah analisis utang, yaitu menganalisis utang yang ada untuk mengetahui jumlah, tingkat bunga, jadwal pembayaran, dan syarat-syaratnya. Lalu yang kedua, ada pengelolaan pengeluaran, yaitu memantau dan mengatur pengeluaran agar tetap seimbang dengan pendapatan untuk mencegah peningkatan utang yang tidak terkendali. Lalu yang ketiga, pemilihan prioritas, yaitu mengidentifikasi dan memilih utang apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan tingkat bunga dari urgensi pembayaran. Lalu ada kriteria pemilihan pemberi pinjaman, yaitu yang pertama ada rating kredit, yaitu menguji kredibilitas pemberi pinjaman melalui peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga kredit resmi. Ada beberapa syarat dari pinjaman, yaitu dari melihat syarat dan ketentuannya. Pinjaman termasuk tingkat bunga, jangka waktu, dan persyaratan keuangan lainnya. Ada reputasi, fleksibilitas, effort, dan fleksibilitas. Reputasi yaitu meneliti sejarah dan reputasi pemberi pinjaman melalui ulasan dan informasi yang tersedia. Lalu ada fleksibilitas yaitu mencari pemberi pinjaman
yang bersedia bekerja sama dan memahami kebutuhan unik dari peminjam. Evaluasi dan pengendalian utang. Yang pertama ada evaluasi utang, yaitu mengevaluasi utang secara berkala untuk memastikan utang tepat dalam batasan yang dapat dikelola secara finansial. Yang kedua, pengendalian utang, yaitu mengontrol dan mengelola utang dengan menetapkan anggaran, mengurangi pengeluaran, serta menegosiasikan suku bunga dengan pemberi pinjaman. Yang ketiga, yaitu pembayaran berlebih, yaitu membayar lebih dari jumlah minimum pembayaran yang ditetapkan untuk membantu mengurangi utang lebih cepat. Mengelola utang jangka panjang dan juga jangka pendek. Utang jangka panjang umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti hipotek dan obligasi. Sementara seperti yang kita ketahui, utang jangka pendek biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti pinjaman konsumen dan kartu kredit. Mungkin cukup sekian presentasi dari materi manajemen utang yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.